Ini kita tunggu nanti sambil proses kira-kira 18 jam itu sudah mulai menetas. Nah, ini 18 jam kemudian ya. Iya, 18 jam kemudian. Nah, kalau ini larva umur kurang lebih ya 3 harian yang ini ya. Nanti kita adalah ini kalau ini larva yang baru menetas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gus Rina Channel akan berbagi pada penontonnya. Kali ini saya bersama praktisi yang ahli dalam bidangnya, yang sudah malang melintang di dunia pemijahan. Nah, kali ini akan memperbincangkan tentang pemijahan ikan bawal. Nah, silahkan Mas. Nah, pertama-tama kami siapkan induk. Nah, induk ini perlu kita tangkap dengan cara ditarik dengan menggunakan jaring untuk memudahkan penangkapan induknya. Kenapa harus pakai jaring? Agar lebih mudah dan ikan tidak stres. Kalau dikeringkan cenderung butuh waktu lama, ikan stres karena dia akan masuk ke dalam kena lumpur atau kena kotoran yang ada di kolam lah gitu. Jadi hemat air ya. Jadi kalau misalnya dikeringkan kan lumayan juga sih itu besarnya. Iya, lama ya. Waktu lama. Nah, ini mereka sedang ngapain nih kok ikan ini mulai menyeleksi induk yang siap pijah, baik jantan maupun betina. Nah, ini ada semacam diurut begitu, itu untuk mengetahui jantan yang siap pakai dan betina yang siap pijah. Oh begitu ya, ternyata ya kalau diamatin, dipelajari akhirnya kan ya tahu ilmunya ya. Iya. Gitu ya. Jadi, nah begitu. Nah itu diurut sedikit, dikeluarkan spermanya. Kalau spermanya ada, berarti ikan jantan itu siap memijah. Nah tentunya untuk mengetahui jantan dan betina itu pasti ada caranya ya. Iya. Ya kita tunggu dulu nih video. Nah, ini sudah mulai kelihatannya tuh. Nah ini sudah diurut gimana tuh? Begitu ya caranya ya. Iya, ini dikeluarkan sedikit spermanya itu untuk mengetahui bahwa jantan itu siap pijah. Jantan, yuk. Nah ini untuk jantan dan betina. Kalau betinanya perutnya mengembung, agak besar, dan kelaminnya kalau dibuka kemerahan. Gitu ya. Untuk jantannya lebih ramping. Ya, oke. Tapi di balik Ya. Nah kalau dari atas ini kan nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Nah itu dimasukkan dalam kantong itu untuk memudahkan kita membawa ke tempat pemijahan atau ke hatchery. Tujuannya biar dia tidak berontak. Tentunya di hatchery sana sudah disiapkan airnya. Disiapkan airnya, iya. Jadi tidak langsung diisi, berarti air itu tentunya sudah diendapkan. Oh sudah persiapan. Biasanya sehari sebelumnya air itu sudah disiapkan. Oh kira-kira 20. Nah ini dia kita keluarkan spermanya sedikit. Nah kelihatan spermanya. Nah itu bahwa pejantannya siap pakai itu. Iya. Nah begitulah para penonton Gus Rina Channel ya. Nah, ini tampak lebih jelas nih. Nah itu kan keluar spermanya itu. Oh iya. Keluar spermanya kelihatan. Nah ini menandakan bahwa jantan itu siap dipijahkan. Siap dipijahkan. Siap dipijahkan. Nah ini untuk yang betina dia akan dibuka gitu dibuka ya. kelaminnya, dia kemerahan. Berarti tandanya sudah Udah siap. Begitu. Karena kelamin ikan bawal ini ngumpet di dalam. Kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Iya.
Yang tadi itu betina. Ya? Iya, yang tadi betina. Nah ini saking banyaknya mau memijahkan, jadi ini kita nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Nah ini rencana berapa nih kira-kira? Nah, kita 2 pasang rencana apa? 4 pasang biasanya sekali mijahkan. 4 pasang itu harapannya kita dapat larva sampai sekitar ya minimal 700 sampai 1 juta ekor larva. Itu dihitung semua ya? Oh iya. Oh, luar biasa. Ini apa nggak kedinginan nih? Kayak Wah. gini. Habis bagaimana lagi? Memang cara termudah ya ini. Oh. Nah, Nah, pemirsa Gus Rina Channel nih, nyari uang ya memang harus begini. oh iya, harus mau basah-basahan, Tidak berleha-leha. mau capek sedikit, nah, tapi kita bisa dapat keuntungan yang besar. Apalagi di kebutuhan untuk petani tentang larva bawal ini sangat tinggi. Kelihatan nganggur. Ya. Ya terbukti di warung pinggir jalan itu kan banyak ya olahan-olahan atau ikan bakar bawal kan banyak ya. Oh banyak. Iya. Nah, Dan ini nih. bawal ini masih ekonomis. Nah, pemeliharaannya mudah, cepat besar. Airnya keruh juga. Airnya hidup keruh ya. juga hidup. Gitu. Nah, pemirsa Gus Channel silahkan dicoba. Jadi nggak perlu repot-repot. Airnya harus bening, nggak perlu. Air seperti ini juga hidup tuh bawal. Ini saya bicara sama orang yang berpengalaman atau praktisi. Apalagi kita dikasih air yang bersih, jernih gitu. Wah, Lebih bagus lebih ya. bagus lagi. Tapi rupanya ini agak sulit kalau bersih. Gitu Iya. Ya. Karena ini air dari sungai. Air ya. sungai. Ini tetap beraktivitas. Iya. Terus Untuk mencari 4 pasang induk bawal. Mas kurang ke sana nggak Mas? Enggak, udah cukup. Harus bekerja keras. ini masih menyeleksi lagi, nambah lagi. Yang tidak siap dikembalikan lagi. Dikembalikan, dilepaskan lagi. Nah, lepaskan lagi. Dicari yang betul-betul siap. Gitu. Nah, ini masih milih terus ini. Ya. Yang penting nangkep induk bawal itu tidak boleh sampai jarinya masuk ke mulutnya. Kalau sampai masuk ke mulutnya, itu kegigit pasti akan berdarah. Karena gigi bawal ini sangat runcing. Waduh, ngeri juga ya. Hati-hati kawan-kawan ya, hati-hati ya pada saat pemilihan induk itu. Karena giginya runcing. Ya. Tuh. Dan ada tekniknya nangkepnya itu, jadi ditangkap punggungnya dibalik. Nah, ke atas itu cenderung ikan tidak berontak. Nah, itu ikan betina. Cuma nah dilihat dulu itu siap tidaknya. Kalau nggak siap ya dilepas lagi. Kalau siap, nah dimasukkan ke Nggak siap wadah. ternyata Ya, itu nggak ya. siap. Belum tentu ikannya perutnya besar itu telurnya sudah matang atau ini belum tentu. Dilihat kesiapannya ada. Itu jari-jari jangan Ini anak-anak yang magang ya. Ini anak-anak magang. Calon praktisi nih. Calon berarti ya. iya. Luar biasa. Nah, ini calon penerus ini. Luar biasa. Ini anak magang sekolah binaan kita. Alhamdulillah. Jadi didik seperti ini mudah-mudahan kelak menjadi penerus. Iya, betul. Demi ketahanan pangan di kita. Betul. Ya. Nah, pemirsa Gus Channel, kita tunggu selanjutnya. Sekarang masih dalam proses pemilihan. Iya, seleksi induk yang Ya, siap seleksi pakai. induk yang siap untuk dipijahkan. Untuk dipijahkan. Nah, ini nih, ini. silakan. Ini kita sudah tak kira dimasukkan ke kolam pemijahan. Oh, Kolam ya, airnya bersih. Nah, tujuannya biar telur nanti kalau sudah keluar mudah
mudah diambil dan tidak kotor di tempat penetasannya. Mijaknya sih nanti. Itu. Ini kira-kira berapa jam ya? Nggak sampai berjam-jam enggak ya? Oh enggak, ini setelah dimasukkan ke kolam pemijaan, kita tunggu paling 1 atau 2 jam, ikan sudah tidak stres. Nah, ini kita suntik begitu nanti. Nah, kalau yang kolam yang ini kolam untuk persiapan pendederan atau pemeliharaan larva. Nah, ini kenapa tujuannya ditutup? Itu biar suhunya stabil. Nah, ya juga butuh suhu yang relatif ya kira-kira 28 sampai 30 derajat untuk di pemeliharaannya. Ya ini ya untuk biar hangat. Nah, gitu. Nah, ini persiapan kita mau menyuntik biar ikan tidak berontak. Nah, sebelum kita suntik, ikan kita timbang dulu. Nah, kita timbang untuk menentukan dosisnya. Nah, ditimbang, nah berapa kilo ini? Coba. Ini perbandingan nanti pakai ini sekian nggak? Iya. Berarti timbangannya anunya dilihatin. Lihatin. Oke. Lihatin. Nah, hasilnya Berapa tuh? 5 kilo. di sekitar 2 kilo ya. 2 kilo ya. Nah, 2 kilo itu dosis kalau per kilo 0,5. Nah, kalau dikali 2 berarti 1 mili. Nah, 0,5 itu 0,5 mili. Nah, kalau 2 dikali 2 berarti 1 mili. Nah, kita ambil tuh ovaprimnya. Nah, cara mengambilnya itu harus tegak lurus. Nah, disedot pelan-pelan. Terus kemudian dicampur dengan aquabides. Perbandingannya 1:1. Semua ada perhitungannya. Oh, ada perhitungannya. Terus untuk nyuntiknya ini sebelum disuntikkan, itu aquabides dan ovaprimnya ini nanti harus dicampur dulu, dikocok begitu. Nah ini udah. Nah ini kalau yang ini biar mencampur antara aquabides dan ovaprim. Ya bahasa itunya biar mungkin ya. Ah betul. Waduh. Itu bahasa kampungnya ya, homogen. Nah, Mungkin iya bahasa Jawa. bahasa Jawa tuh, oh iya. Nah ini dikeluarkan udara sebelum disuntikkan. Nah ini berapa derajat nih? Nah, kira-kira kemiringan berapa? 45 derajat lah. 45. Nah, terus begitu disuntikkan harus diurut, harus ditekan begitu, diurut-urut. Nah, tujuannya biar hormon yang dimasukkan itu tidak keluar lagi, biarnya menyebar. Nah, penyuntikannya jantan dan betina itu cuma 1 kali saja, cukup. Ini nggak kayak itu ya lele ya? Nggak kayak lele, ya nggak kayak patin sampai 2 kali. Iya, patin lele 2 Nah, kali. kita lepaskan untuk betina. Kita tunggu beberapa saat, beberapa jam nih nanti. Nah, terus kita ngambil dosis untuk yang ikan pejantan. Ikan pejantan itu bisa kita gunakan setengah dosis dari ikan betina. Jadi kalau tadi 1 kilo itu dosisnya 0,5, kalau untuk jantannya itu cuma 0,25. Nah, sama ini kita tambah lagi pakai larutan fisiologis atau aquabides lah gitu. Nah, itu bisa pakai larutan fisiologis, bisa pakai ya umumnya pakai aquabides, bukan pakai larutan fisiologis lah umum. Itu bisa beli di mana? Wah, kalau itu mah banyak di apotek, ya? Banyak. Oh. Iya, di apotek. Iya, itu banyak dan mudah didapat itu. Nah, kita keluarkan udara juga ini. Nah, ini kita suntik. Nah, nanti itu bisa ngambil sekaligus itu dosisnya untuk 2 induk. Iya. 2 induk jantan ya, untuk 2 induk jantan. Nah, itu kita suntikkan. Nah, sama prosesnya, harus diurut juga. Masih di dalam plastik. Oh iya, itu biar nggak berontak. Kalau tidak di dalam plastik biasanya dia berontak. Nah, kalau berontak itu jarumnya bisa kemana-mana. Iya, malah bahkan patah. Oh iya, nah itu. Nah, terus nanti ini setelah selesai kita tunggu
kira-kira 8-9 jam, terlambatnya 12 jam itu dia akan memijah. Setelah dia keluar telur, Ini kan nggak ada baru telurnya ini. nanti kita ambil telurnya. Nah, ini panen telur. Nah, setelah berapa jam? Iya, 8 sampai 12 ya. jam itu dia akan memijah. Nah, kita panen telur. Ini kesini. Oh, nggak pakai kakaban ternyata ya? Oh enggak, kan kalau bawal ini sifatnya dia telurnya melayang. Jadi bulat besar begitu, diameternya bisa 3 milian besar. Cuman ini telurnya kurang bagus, dikit nih nanti. Pertama itu ya. Mudah-mudahan nanti yang pasangan sebelahnya itu baru kita dapat telur yang bagus. Tapi kan tetap menetas itu. Oh, ya? tetap menetas itu. Cuma ini ada beberapa yang Emang telurnya ada di pojok dia enggak? Tapi walaupun begitu, kawan-kawan penonton Kusina Channel memang harus sebaiknya yang benar-benar Ikannya udah diambil. betul ya. Asik ternyata ya. Iya. Jangan Nah, ini mudah. mudah bagi yang biasa nih. Kalau saya berkali-kali nih jangan. Oh tidak, Oh, tidak. enggak, ya? Ini mudah dipelajari. Nah ini penetasan nih. Penetasan itu aerasinya besar, ya? itu harus besar. Kalau tidak besar dia akan mengendap dan menumpuk, dia akan mati. Itu. Nah ini besarnya aerasinya. Jadi si telur itu harus bergerak terus, mutar begitu. Itu boleh pakai aerasi, atau kalau yang punya aliran air yang non-stop itu juga bisa pakai corong, dialirkan terus muter. Nah itu bisa. Gitu. Tapi karena kita menggunakan aerasi, tetap kita gunakan aerasi yang besar. Gitu. Nah ini telur yang bagus. Nah, itu kan udah ada Iya, telurnya ya. itu kelihatan kan. Mengkilat dia ya. Mengkilat dia kayak kristal. Nah, Indah sekali ternyata. iya. Nah, ini kita tunggu nanti sambil proses kira-kira 18 jam itu Iya, dindingnya kelihatan. sudah mulai menetas. Nah ini 18 jam kemudian ya. Ya 18 jam kemudian. Nah kalau ini larva umur kurang lebih ya 3 harian yang ini ya. Nanti kita adalah ini kalau ini larva yang baru menetas.